Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa nikmatulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para dewan asatidz, asatidzah, mahad syafa'atul thullab, keluarga besar, pondok pesantren Syafa'atul Thullab. Kami hormati para pengurus putra maupun putri, santri putra, santri putri, semuanya yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan ini, mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah di kauniyya, alhamdulillah. Semoga dengan pujian kita kepada Allah, dengan syukur kita kepada Allah, Allah berikan barokah, keberkahan hidup kita semuanya, diberikan keselamatan di sini, dunia wal akhirah. Salawat beriringan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kita harapkan syafaat dan turunannya. Mudah-mudahan kita semuanya pantas dan patut mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar pondok pesantren, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Malam ini adalah berketepatan malam Rabu Wekasan kalau orang Jawa, yakni malam akhir atau Rabu akhir di bulan Safar. Ini di kalangan nahdiyin, di kalangan ahli sunnah wal jamaah, para guru-guru yang ada di Jawa atau guru-guru kita, beliau selalu menjelaskan yang disebut Rabu Wekasan. Banyak sekali masyarakat atau orang-orang awam seperti kita ini yang pasti banyak kekurangannya di dalam mengerti tentang Rabu Wekasan. Maka di sini ada beberapa keterangan yang sudah ditulis dari pondok pesantren, baik dari pondok pesantren Blok Agung Banyuwangi ataupun dari Lirboyo dan berbagai pondok-pondok yang lain, bahwasannya kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat hajat atau sholat mutlak 4 rakaat. Ada sebagian keterangan 2 rakaat, jadi 2 rakaat 1 salam. Ada yang sebagian merangkan 4 rakaat langsung 1 salam. Tapi insya Allah kita nanti akan melaksanakan yang 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Para jamaah sekalian, para santri yang dimuliakan Allah, mengapa Rabu Wekasan sangat sakral bagi aswaja atau ahli sunnah wal jamaah? Karena diterangkan di sini, kami baca, diterangkan oleh sebagian ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu adalah ahli yang diberikan Allah ma'rifat billah, saking dekatnya kepada Allah, diberi asrar, rahasia-rahasia Allah di dalam menyikapi Rabu Wekasan. Ataupun dari ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu yaitu yang dibukakan Allah mata batinnya, sehingga sering mendapat informasi-informasi gaib minallah. Wa ahli tamkin yang bisa wujud dalam arti ketika Allah memberi informasi kepada wali-walinya, kepada kasih-kasihnya, yang kebanyakan terjadi. Dan ini diterangkan oleh
ahli ma'rifat wa ahli mukasyaf bahwasannya di malam Rebu Wekasan atau Rebu akhir bulan Safar Allah turunkan dengan jumlah 320.000 bala. Ini kita lihat dari pendapat ahli ma'rifat ya. Kadang-kadang sebagian ulama memang berselisih pendapat, tapi kalau kita yakini dan memang Allah itu berikan orang-orang yang ma'rifat itu kadang lain pandangannya dengan kita. Ketika kita mengikuti guru-guru kita yang alim-alim aja melaksanakan, maka kita sebagai murid ya harus mengikuti beliau yang insya Allah kesemuanya ini tidak keluar dari hukum dan syariat baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma. Jadi semua bala jumlahnya 320 itu diturunkan oleh Allah malam ini, entah besok, karena itu rahasia Allah. Di dalam menyikapi ini para ulama memberikan solusi supaya berbanyak zikir, baca Quran. Ada sebagian itu melaksanakan sholat hajat di taf'il balaya atau di taf'il bala. Setelah itu baca surat Yasin. Ada yang istighosa, ada yang baca kalimah-kalimah thayyibah, ada yang menghatamkan Al-Quran. Ini kesemuanya amalan-amalan yang dibaca, yang dimana dengan berkahnya amalan tersebut insya Allah Allah jauhkan bala dan fitnah yang terjadi di bangsa kita, di daerah kita, di sekeliling kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka hal ini kita sebagai tujuan ini semuanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita melaksanakan ini yang pastinya ketika kalimat thayyibah dibaca, ketika sholat hajat dibaca, berarti kita butuh kepada Allah. Jikalau Allah turunkan bala, jikalau Allah turunkan musibah, insya Allah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau Allah nanti menentukan kita kena musibah dan bala oleh Allah, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah, ataupun oleh Allah akan dijadikan sababiyah tambahnya keimanan keislaman kita, karena tajribah, dijajal, diuji oleh Allah untuk apa? Untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jalur dengan Allah. Ketika musibah diturunkan Allah, minta bagaimana Allah jauhkan musibah itu. Karena banyak sekali dengan barokah sedekah, dengan barokah kalimat thayyibah yang dibaca, ketika bala itu datang, maka Allah hindarkan bala itu. Dulu ada kisah seorang nabi yang diberi peka dan berteman dengan malaikat. Temannya itu malaikat maut, bukan malaikat sembarangan, malaikat maut. Ketika ada anak muda datang mengundang nabi tersebut, nabi ini sinten ya? Nabi sing kenal itu Nabi Idris wis Nabi Idris nggih. Nabi Idris napa Nabi sinten katanya Nabi Idris. Nah, ada pemuda ini teko diberi informasi dari malaikat, ya Nabi Idris, kuwi tamumu iku lho, diluneh mati. Diluneh mati. Nabi Idris refleks. Mas, sampean iku diluneh mati. Wah, kaget. Pemuda ini setelah informasi ini matur nuwun. Nabi Idris, saya kamu kasih kabar kalau saya lagi mati. Akhirnya berpikir sampai rumah, pulang cerita dengan istrinya. Sudah, weh, iki piye? Aku ngendikane Nabi Idris diluneh mati. Kalau saya sebentar lagi mati, butuh apa? Harta banyak, apa-apa banyak. Apa itu buah-buahan banyak, ladangnya banyak, apa peternakan banyak, kambing, unta pada waktu itu. Akhirnya bagaimana? Disedekahkan kabeh. Buat duse sedekah nih, apa untanya disedekahkan.
malam sholat hajat, sholat taubat. Ini izin sancepan omah. Apa sancepan omah itu? Satu bidang rumah dan tanahnya tadi. Nah, sesuai yang dijanjikan Nabi Idris tadi yang dibisiki oleh malaikat maut itu namanya Malik. Kok iso Malik? Malaikat maut siapa? Israel. Masya Allah. Misalnya informasinya sak bulan meneh. Ketika waktu ditentukan itu datang, wuduh, jenenge sampai mati kan, siap-siap. Sholat taubat, istighfar, syahadat, la ilaha illallah berbanyak. Lah kok pas jotone, pas hari hanya yang ketika diomongkan Nabi tadi supaya siap-siap, ditanya, harus bojone Pak, siap-siap ya Pak, nanti kalau mati udah membaca kalimat yang baik, la ilaha illallah. Masya Allah, ternyata gak mati. Loh, nah aku kok gak mati? Besok ditunggu lagi, mungkin besok malaikat jabut, lu gak mati. Sampai beberapa bulan gak mati-mati. Terus ketemu Nabi Ismail. Loh, kan sampean kok belum mati? Lah iya. Kadung tanah entek Nabi. Kadung tak wehne kabeh. Omah tok garekan aku. Tinggal rumah saja. Kambing, unta, ya. Apa itu kebun saya kasihkan orang karena saya mau mati. Untuk apa? Sedekah itulah yang akan aku bawa mati. Sedekah, amalan, istighfar, sholat hajat terus tiap malam, sholat taubat tiap malam supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Dunia lain gak mati-mati. Ya wes, ternyata langsung mereka bilang, ya Nabiullah, sampaikan kepada pemuda itu, sampaikan kepada orang depan kamu itu, bahwasanya Allah tambah 30 tahun lagi umurnya dengan barokah sedekah dan sholat hajatnya kepada Allah Subhanahu. Ditambah 30 tahun barokah sedekah, barokah sholat hajat, barokah zikir-zikir yang lain. Allahumma amin. Jadi penting kita diberi informasi orang-orang yang Masya Allah diberi istimewa oleh Allah. Ahlul kasb wa ahlul ma'rifat. Ahli yang dibukakan asronya oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah, sehingga hijab itu terbuka, rahasia-rahasia langit diberikan informasi kepada orang tersebut, karena Allah cintai. Dan informasi ini, maka para ulama-ulama, para kiai-kiai, alhamdulillah guru-guru kita, ya melaksanakan perbuatan ini. Kita sebagai murid, maka seyogyanya melaksanakan supaya Allah berikan rahmat hidayah kita, dijauhkan dari bala dan fitnah dari bumi yang kita cintai, dari gangguan-gangguan setan, dari gangguan-gangguan jin, baik itu jin yang nyata ataupun yang tidak nyata. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Para santri putra, santri putri yang dimuliakan Allah, keluarga besar Dewan Asatidz Asatidzah, kepada pesantren dan sahabat yang dimuliakan Allah. Tata cara sholat hajat di sini 4 rakaat 2 salam. Kita nanti 2 salam. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Inna a'toinakal kautsar. Ini dibaca 17 kali. Setelah membaca 17 kali ditambah surat Ikhlas 5 kali. Paham? Dieling-eling Bu. Setelah Fatihah rakaat pertama baca Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika. Ini dibaca 17 kali. Baru membaca Qul huwallahu ahad surat Ikhlas 5 kali, ditambah Falak dan Anas, surat Al-Falak dan Anas 1 kali. Itu setiap rakaat. Jadi kalau 4 rakaat yo pengen dhewe. Dieling-eling dhewe nggih. Tapi kan ada imamnya. Nanti kita bersama-sama sholat berjamaah memohon kepada Allah. Niate pripun? Sholat hajat. Nggih, niate sholat hajat.
Usolli sunatal hajati lidaf'il balaya utawa lidaf'il balai rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke, saya niat sholat sunnah hajat untuk menolak bala. Nanti niku mas tulisane nanti niku lidaf'il balai nanti saged utawa lidaf'il balaya dari berapa bala rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. 2 rakaat dengan menjadi makmum lillahi ta'ala. Para apal napa niku ya pakai basa Jawa lah, nggih. Allahumma amin. Saya isomu. Yang penting takbire padha. Allahu akbar. Niate basa Jawa, takbire bahasa Arab. Terus sampean Allah Maha Besar. Oleh harus pakai bahasa Arab. Enggak boleh diganti Allahu Samad. Enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Kamu ganti berarti Allahul Azim. Enggak boleh. Odo azim agung, akbar lebih agung, lebih besar. Maka enggak boleh. Yang dipakai Allahu Akbar. Itu. Nanti ikuti imam sholatnya. Ya, diniati yang baik. Semoga Allah yang menurut ahli kasab wa ahli ma'rifat yang Allah turunkan 320.000 bala ini, baik kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, murid-murid kita, adik-adik kita yang di rumah, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan kita zahiran wa batinan biridwanillah wa bi syafaati rasulillah wa bi karamati sultan auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Moga berjamaah mugi-mugi wawasan ini menambah ilmu kita dan semoga Allah berikan keimanan keislaman kepada kita. Setiap tahun kita bisa melaksanakan acara ini dalam berkekasan, mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.